tentu saja adalah salam penyatuan kita semua, tidak lain dan tidak bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada jawab salam yang kurang lantang. Ada pantunnya Bapak Ibu, kurang lagi pantunnya dah ya. Rantang bukan sembarang rantang, rantang dibeli dari beras tagi. Kalau jawab salamnya kurang lantang, boleh salam kami ulang sekali lagi. Boleh Bapak Ibu? Boleh. Bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada yang sibuk dengan HP-nya sehingga tidak jawab salam. Ada pantun yang lain. Rantang bukan sembarang rantang, rantang dibuat dari kuningan. Yang jawab salam tidak lantang, kami doa ke buntu sepanjangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salam takut buntu saya. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati, wabil khusus pimpinan DPD PKS Kabupaten Muara Enim, Pak Ketua Ustaz Jerpias STMM, dan struktur yang hadir pada hari ini. Kami lihat sebagai steering komite ada Ketua Bidang Kemudaan Bapak Yaris Dewan SPD, kemudian Sekretaris Bapilu ya Bapak Rizky Perli SH, dan beserta jajaran yang sempat hadir, wabil khusus panitia dari PKS Muda. Dan yang kami hormati Bapak Ibu yang sempat hadir, tamu undangan sekalian yang kami lihat dari lintas partai yang hadir ada dari Nasdem ya, BRC Pak ya, dari BRC, terima kasih atas kehadirannya. Dari Berkarya yang sudah hadir, kemudian OKP Organisasi Kepemudaan Pemuda Muhammadiyah, ada Kando Tahta Merilah beserta Pak Endang, Pak Andi ya. Ini ketua kami kalau di Muhammadiyah, ini ketua kami Pak Ketua, kemudian Pemuda Pancasila yang hadir, Kak Rahmat, Kak Deni, selamat ya, selamat datang. Kemudian yang kami hormati dari PCNU yang sempat hadir pada hari ini. Kemudian dari sahabat-sahabat Imeta Sumsel yang sempat hadir pada hari ini, ada Hima Serasan Sekunda, Bapak Sri Sofian. Kemudian dari lintas organisasi ada PMII ya, dari PMII yang sempat hadir hari ini. Dari kami Serasan Sekunda sudah hadir. Kemudian dari lintas BEM ada BEM Stepis Muara Enim, ada BEM Stita ya, Stita dia. Kemudian ada BEM Serasa, ada himpunan mahasiswa ya, himpunan mahasiswa. Kemudian kami lihat juga ada sahabat inspirasi, kemudian rekan-rekan dari INRU, kemudian ada Yamaha NMAX Club Indonesia, kemudian dari Karang Taruna, kemudian dari Irma, dan banyak lagi yang lainnya yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Dan alhamdulillah dalam forum mulia ini kami hormati para narasumber yang hadir di depan. Dan kalau namanya ini sudah sering berseliweran sebenarnya di media sosial. Ada Bapak Komisioner KPU Bapak Edi Kales gitu ya, misalnya Komisioner 2020 Pak Edi Kales. Kemudian Bapak Zulfikar selaku sekretaris aksi Kabupaten Muara Enim. Dan kami hormati Bapak Andrian Fikrawardana selaku alumni HMI Bulak Sumur, dan sekarang beliau berjabat sebagai PNS di Dinas PUPR. Dan alhamdulillah semua bisa berkumpul pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Izinkan saya atas nama struktur DPD PKS mengucapkan rasa bahagia, rasa bangga, rasa terhormat Bapak Ibu sekalian, teman-teman rekan-rekan muda menginjakkan kakinya sudi memenuhi undangan kami di rumah besar Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Muara Enim, atau lebih dikenal oleh kami adalah rumah peradaban atau rumah kerja. Karena sesungguhnya di sini kami mengeksekusi dan gagasan besar untuk membangun Kabupaten Muara Enim. Dan salah satu telurnya adalah program kita hari ini, yaitu adalah talkshow kepemudaan dengan tema adalah yang muda dan bicara. Yang muda yang bicara. Inspirasinya tentu melihat monumen karya terbesar dalam sejarah kepemudaan rekan-rekan.
tanggal 28 Oktober tahun 1928, Sumpah Pemuda telah menjadi inspirasi baru bagi kita semua, melebur kerajaan yang berada di Nusantara menjadi satu, melebur suku-suku yang beragam di Indonesia menjadi satu, menjadi identitas bangsa yang baru yang kita kenal sebagai Indonesia. Tentu belajar dari sejarah ini kita melihat bahwa pemuda selalu menjadi garda terdepan dalam membangun cita-cita bangsa dan menjadi garda terdepan dalam menyusun formulasi permasalahan-permasalahan yang ada. Maka ketika kita menarik kondisi ini hari ini rekan-rekan dengan Kabupaten Muara ini, dengan segala kasus yang hari ini terjadi di tengah-tengah kita, sadar atau tidak sadar, melek atau tidak melek, Muara ini dalam kondisi berduka dan dalam kondisi yang terluka. Maka hari ini kami mengajak kita semua berada dalam satu forum yang mulia, membangun dan menyusun gagasan, mengambil peran yang bagaimana konstruktif agar Muara ini menjadi lebih maju, menjadi lebih adil dan maju sejahtera bersama. Maka ikhwafillah rahimakumullah, laki-laki dan perempuan yang insyaallah saat ini berada di jalan Allah, PKS berkeyakinan bahwa Indonesia ini tidak pernah berdiri merdeka dengan perjuangan satu orang, tidak pernah itu dimenangkan dengan tangis air mata satu orang atau keringat satu orang, tapi ini adalah kumpulan dari orang-orang yang memiliki tujuan dan cita-cita yang sama. Oleh karena itu kami mengadakan forum ini. Kami berkeyakinan apapun agama kita, apapun kepentingan kita, apapun golongan kita, kita berada dalam satu tujuan yang sama, menginginkan Muara ini berkeadilan dan berkesejahteraan. Oleh karena itu forum ini menunjukkan solusi kita bersama bahwa sesungguhnya Muara ini bukan hanya butuh figur seorang bupati saja atau figur seorang eksekutif saja, tetapi Muara ini membutuhkan tim impian yang memiliki ide dan gagasan, yang gagasan dan narasinya menjadi gagasan terdepan dalam menyelesaikan persoalan orang hari. Kita dengan banyaknya kasus ketika bupati kita terciduk, kemudian wakil bupati kita terciduk, kemudian ketua DPRD kita terciduk, kemudian beberapa instansi dan lain-lain yang terciduk. Ini tentu butuh keperhatian kita bersama. Tanpa melihat siapa orangnya, tanpa melihat figuritasnya, apapun latar belakangnya, maka rekan-rekan sekalian, hari ini mari kita mengepalkan tangan bersama, menentukan tujuan bersama, menyusun bersama-sama. Karena rumus dalam menyusun solusi formulasi peradaban itu ada dua. Satu adalah hikmatus syuyukh dan amatus syabab. Artinya adalah kebijaksanaan orang tua dan tekad orang-orang muda. Dan hari ini gagasan dan literasi itu menjadi budaya bagi kita bersama. Dengan narasumber yang hadir di depan, kita dengarkan ide dan gagasannya, tukar dan dijadikan budaya untuk bertukar pikiran agar ada solusi konkret, ada solusi utama yang kita bangun. Karena cita-cita kita bersama adalah membangun tim impuan Muara ini, tim impian Muara ini yang membangun solusi bagi kita bersama. Maka izinkan saya menutup sambutan ini sebagaimana Budi Utomo melebur Nusantara menjadi Indonesia dengan kata merdeka, merdeka, Merdeka! merdeka, Merdeka! Allahu Akbar. Allahu Akbar! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kumparan langsung dari Sekretaris Umum DPD PKS Muara ini. Terima kasih Kakanda atas penyampaian dan sumbangsi sarannya, dan semoga para pemuda-pemudi yang hadir di sini bisa menyuarakan aspirasi-aspirasi kalian melalui forum diskusi Pauso Kepemudaan. Baik Bapak Ibu para hadirin sekalian, itulah tadi kata sambutan dari Wakil Ketua DPD PKS Muara ini. Selanjutnya, marilah doa ini akan disampaikan oleh Kakanda Ayu. Kepada Kakanda waktu dan tempat kami persilakan. Wakil Ketua DPD PKS Muara ini. Selanjutnya, doa ini akan disampaikan oleh Kakanda Ayu. Kepada Kakanda
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma firli wa li walidina warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li jamil wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya rabbal alamin. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innana ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna a'udzubika min azabin nar wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil mahyid dajjal. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnul khotimah wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kuntu minadz zalimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maulana wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya pembukaan talkshow Sumpah Pemuda ini, maka berakhir sudah acara kita pada pagi hari ini. Saya selaku MC mohon undur diri. Terima kasih segala perhatiannya. Mohon maaf segala keterbatasan dan kekurangan yang ada. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya pemaparan dan diskusi kita pada pagi hari ini sebetulnya dipandu oleh seorang moderator ternama tingkat internasional kepada kakak terakhir Ketua Kementerian Pendidikan yang sudah dapat kami persilakan untuk membantu kita pada siang hari ini. Kepada tenaga kami seorang MC yang sangat cantik dan keren. Terima kasih kepada hanya di mana? Tidak masih ya, permisi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai rekan-rekan sekalian diskusi kita pada pagi hari ini. Insya Allah semua rekan-rekan dan juga teman-teman dari berbagai kalangan kemahasiswaan dan juga ada organisasi kepemudaan setingkat Muara Enim dan juga mungkin macam-macam. Izinkan saya menjadi narasumber ataupun jalannya moderator diskusi kita pada pagi hari ini. Melanjutkan dari kata sambutan Sekjen tadi, Sekjen DPD PKS Muara Enim, bahwasanya benar ujung tombaknya perubahan sebuah negara itu adalah pemuda. Tadi sudah diterangkan bahwasanya tahun 1928 berdirinya Ikrar Sumpah Pemuda, di mana seluruh golongan, khususnya mahasiswa itu dia melebur dan bersumpah untuk menjadikan satu Indonesia.
Lanjut di tahun 1945 peristiwa Rengas Dengklok, di mana ada dua pemahaman antara golongan tua dan juga golongan muda, di mana golongan muda ini dia mengajak ataupun mengajak dan menculik Soekarno dan juga Muhammad Hatta untuk kemudian memerdekakan Indonesia dalam proklamasi Indonesia di tahun 1945. Lagi-lagi ini andil dari para pemudanya, kawan-kawan. Sekali lagi di tahun 1967, di mana Orde Lama Soekarno itu runtuh karena dia berafiliasi dengan Komunis Indonesia, yang kemudian itu juga runtuh dan tumbang di tangan mahasiswa khususnya dan juga rekan-rekan pemuda yang ada di Indonesia. Lanjut balik di tahun 1998 kita kenal dengan reformasi. Lagi-lagi seluruh mahasiswa dari elemen lapisan daerah berkumpul di hari Bundaran Hotel Indonesia yang kemudian menunjukkan lagi-lagi dari 32 tahun Soeharto yang kemudian kita mengalami krisis moneter, inflasi, kemiskinan dan lain sebagainya. Kemudian kita mereformasi negara Indonesia, pemerintahan pada saat itu sehingga sampai sekarang ini kita kenal dengan reformasi. Lagi-lagi teman-teman, pada hari ini berkaca di Kabupaten tercinta kita hari ini banyak sekali hal-hal yang terjadi khususnya di bagian pendidikan pasti, di mana bupati kita Kematangan, wakil bupati kita, ketua DPRD kita, bahkan sampai ke kadin PUPR-nya. Terakhir ada berita bahwasannya ada 10 tersangka anggota DPRD kita juga yang tersangka. Dari situlah kami khususnya dari PKS Muara ini dinaungi oleh PKS Muda Muara ini kita menginisiasi diskusi ini rekan-rekan sekalian agar kita di sini menemukan solusi bahwasanya pemuda-pemuda Muara ini adalah pemuda-pemuda yang hebat, yang kemudian dia cerdas, yang insya Allah ke depannya di tahun berikutnya kita inilah yang bakalan memegang Muara ini dan kita inilah yang bakalan memajukan kabupaten kita tercinta. Tepuk tangan buat kita teman-teman. Oke, di sini sebelah kiri dan kanan saya sudah ada beberapa narasumber yang insya Allah narasumber ini memang bisa dibilang kompeten di dalam bidangnya. Di sudut ada Pak Andrea, ya Pak. Beliau ini kalaupun memang dibilang dia mau disebut sebagai alumni HMI-nya, himpunan mahasiswa Islam cabang Bulasungur. Tapi rekan-rekan sekalian bisa diketahui bahwasanya beliau ini paham tentang birokrasi yang ada di Muara ini, di mana beliau ini sekarang bekerja di dulunya di Bapeda, kemudian sekarang dia ada di PUPR. Benar Pak Andrea? Nah, beliau ini akan membahas tentang seputar bagaimana pendapatan kita, bagaimana nilai kurs ekonomi kita yang ada di Kabupaten Muara ini. Nanti beliau akan memaparkan bagaimana rumusnya sistem ataupun kebijakan yang ada di Kabupaten Muara ini, rekan-rekan sekalian. Nanti kita dengarkan. Sedangkan di sebelah kanan saya juga ini Pak Zulika. Pak Zulika ini dia sekretaris Asosiasi Kontraktor Seluruh Indonesia. Beliau ini sekretarisnya Kontraktor Seluruh Indonesia. Ya, ini SI mainannya, bukan kita daerah atau apalagi wilayah. Nah, ini insya Allah nanti dia akan merunutkan kejadian-kejadian tentang unit layanan pelelangan yang ada di Kabupaten Muara ini, rekan-rekan sekalian. Maka kita ketahui bersama bahwasannya pembangunan yang terjadi di Kabupaten Muara ini agak terlambat, rekan-rekan sekalian. ULP kita bisa lihat bersama kalau teman-teman lewat jalan Bundaran itu kan ada tuh jalan ini pembuatan taman yang di kanan kota itu terhalang tuh, maksudnya terhalang. Seharusnya bisa saja pembangunan di Kabupaten Muara ini saat ini sudah selesai. Apalagi ini sudah hampir akhir tahun di bulan-bulan November. Bahkan kabarnya ada beberapa OLP yang kemudian digagalkan padahal sudah masuk sistem LPS itu. Kemudian ada kejanggalan sepihak. Nah, nanti bisa kita dengarkan bagaimana sebenarnya proses dari pemenangan pelelangan itu sendiri dan juga bagaimana cara kita untuk mengolah hal-hal yang bersifat layanan dan pelelangan nantinya. Itu akan kita bahas secara detail dengan Pak Zulika ini. Nah, di sebelah kiri saya ada Pak Freddy Kales. Beliau ini adalah komisioner KPU untuk sekarang.
tahun depan insya Allah ketua kami ya beliau komisioner KPU. Nanti kita akan lihat penjelasan pemaparan beliau tentang bagaimana sifat peran politik anak-anak muda yang ada di Kabupaten Muara Enim. Mungkin juga dia bisa membahas tentang kebijakan publiknya Pak ya, tentang bagaimana regulasi pencalonan CAD, calon anggota dewan, yang teman-teman anak muda ini yang berminat untuk ikut dan bergabung di partai politik atau mungkin bisa menjadi bupati dan wakil bupati nantinya. Ya, dan yang terakhir ini senior ya Pak Jolri ya Pak Jolri ini akan membahas perihal tentang perpolitikan ataupun khususnya arah kebijakan politik yang ada di Kabupaten Muara Enim ini ya. Oke, langsung saja kita akan dengarkan pemaparan tentang dari kebijakan publik ataupun hal-hal pandangan yang akan diutarakan oleh Pak Andrea. Pak ya, kami mohon kepada Pak Andrea untuk memaparkan pandangannya perihal kebijakan ataupun hal-hal yang mungkin Bapak rasa di Muara Enim ini agak ada kekurangan ataupun hal lainnya. Ya, kepada Pak Andrea kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua ini secara jalan narasumber sahabat saya Samuel Abdulhadi Redi, ini juga sahabat saya nih dari SD, SMP, SMA 11 ini. Ini juga sahabat-sahabat dari organisasi kegiatan mungkin sudah kenal, tapi mungkin saya bicara apa lagi ya, senior juga dari organisasi lain mahasiswaan. Sebelumnya perkenalkan, saya Andrian. Sebenarnya saya bicara sini undangan pribadi ya, jadi walaupun saya bekerja, saya sebagai ASN, jangan dianggap sebagai perwakilan pemerintah pada hari ini ya. Nanti saya habis nanti bukan kompetensi dan kewenangan saya untuk menjawab hal-hal yang terjadi dalam pemerintahan, tapi karena saya hari ini undangannya pribadi gitu, saya akan mencoba mengoverview terkait dinamika Muara Enim, terkait pembangunan di Muara Enim dari aspek keilmuan dan pengalaman yang saya miliki. Baik, perkenalan singkat, saya asli Muara Enim tapi lama merantau di Jogja. Saya alumni UGM, S1 saya dulu di Teknik Perencanaan Kota UGM, S2 saya dulu di Ekonomi Pembangunan UGM. Terkait pendidikan, terakhir saya menyelesaikan profesi insinyur saya juga di UGM. Jadi Jogja banget ya, sama kayak Pak Maruta ya. Kebetulan kami satu angkatan juga dengan Pak Sekjen PKS. Sebenarnya ini undangannya lingkar pertemanan gitu kan. Tapi saya percaya bahwa di lingkar pertemanan inilah masa depan Muara Enim itu akan kita wujudkan jadi lebih baik. Kita tidak tahu entah 5-10 tahun ke depan akan jadi apa masing-masing dari kita, tapi yang jelas satu visi untuk membuat Muara Enim menjadi lebih baik. Baik, tadi saya diminta overview terkait dinamika pembangunan Muara Enim. Kalau kita bicara Muara Enim, teman-teman sekalian, mungkin di sini secara keilmuan ada yang mungkin lebih kompeten, tapi sini saya coba men-share apa yang saya ketahui. Kalau kita bicara dalam sudut ekonomi, ada yang kita ketahui, ada comparative advantage, ada competitive advantage, ada keunggulan komparatif, ada keunggulan kompetitif. Apa? Kita bicara keunggulan komparatif. Kalau kita bicara keunggulan komparatif, itu adalah keunggulan suatu negara, suatu daerah yang given dari Tuhan. Apa? Batu bara, minyak, emas, dan lain-lain. Itu given. Given artinya sudah dikaruniakan kepada suatu wilayah dari sononya. Wah, ini dapat. Kemudian kita juga bicara ada competitive advantage, keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif inilah ada suatu negara, dia tidak punya keunggulan komparatif, tapi karena persaingan global, persaingan ekonomi, dia harus bertahan hidup. Maka inilah yang disebut dengan keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif ini adalah kemampuan
bagaimana dia bertahan tapi tidak dengan yang given tadi. Misalnya, bagaimana kemampuan dia untuk menciptakan industri, menciptakan teknologi. Nah, kemampuan-kemampuannya disebut dengan keunggulan kompetitif. Nah, bahagialah jika suatu negara itu punya dua keunggulan. Ada keunggulan komparatif, ada keunggulan kompetitif. Nah, sayangnya banyak negara-negara, daerah-daerah yang punya kekayaan alam tadi, yang given dari Tuhan tadi, dia terjebak, terhanyut bahwa oh, kita sudah kaya, kita sudah punya keunggulan komparatif, sudah punya batu bara, sudah punya minyak, sudah punya gas, tapi terlena sehingga lupa bahwa sejatinya yang lebih sustain, yang lebih berkelanjutan itu, yang lebih sekarang ini dibutuhkan itu adalah keunggulan kompetitifnya. Bagaimana Eropa, Jepang, Amerika secara, kalau dibandingkan dengan Indonesia mungkin lebih kaya Indonesia dari segi keunggulan komparatif. Tapi mereka mampu, mereka juga punya keunggulan komparatifnya, tapi mereka mensinergikan kemampuan mereka untuk lebih bertahan di dunia itu. Nah, inilah kita overview kejadian yang ada di Muara Enim. Sadar kan? Kita terlena. Nah, karena kita terlena tadi, ada lagi istilah yang mungkin teman-teman di ekonomi itu sering mendengarnya, adanya resource curse. Resource curse ini adalah kutukan sumber daya alam. Fenomena kutukan sumber daya alam ini di mana banyak daerah-daerah yang kaya secara sumber daya tapi miskin. Jadi seolah-olah hampir semua daerah-daerah yang kaya dengan sumber daya alam kurang baik secara ekonomi, secara kesejahteraan. Makanya sering ada istilah kutukan sumber daya alam. Jadi mana di daerah-daerah yang punya kekayaan alam itu seolah-olah kena kutukan. Nah, ini istilah ekonominya. Tapi sebenarnya saya melihat kita dari masalah komparatif dan kompetitif advantage, terus bicara juga masalah resource curse atau kutukan sumber daya alam tadi, sebenarnya balik lagi pada kita sebagai pengelola negara, kita sebagai bagian dari negara, kita sebagai masyarakat yang hidup dalam negara. Mengapa? Kadang ada salah urus, sering terjadi salah urus. Ada juga kita sebagai masyarakatnya tadi salah menempatkan diri kita sebagai warga negara, sebagai masyarakat. Jadi ada banyak penyebab. Nah, disinilah sebenarnya kita perlu bersinergi bersama semua pihak. Tidak bisa hanya membebankan kepada pemerintah, tidak bisa hanya membebankan kepada parlemen, tidak bisa hanya membebankan kepada masyarakat, perusahaan swasta, BUMD, BUMS, semua harus kolaborasi. Nah, inilah yang mungkin bisa kita cermati pada kondisi Muara Enim. Muara Enim bicaranya kaya, aku niat, iya aku kaya. Kita bicara APBD kita 2, sekian triliun, tapi yakinlah mayoritas APBD kita itu sebenarnya memang dari dana transfer. Dana transfer itu ya dana transfer kita. Memang ada kekayaan kita yang kita sumbangkan, ya balik lagi. Tapi dibandingkan dengan beberapa daerah yang sumber pendapatannya itu besar dari PAD-nya, misal Bandung, Jakarta, ketika ada goncangan ekonomi mereka tetap stabil. Mengapa? Karena struktur ekonominya tidak, istilahnya itu lebih bertahannya itu bisa lebih berkelanjutan. Mengapa? Karena ekonominya tadi, base-nya tadi bukan karena sumber daya alam. Jadi kan kalau kita kan harga-harga batu bara, minyak turun, pendapatan kita turun. Tapi mereka itu di sektor apanya? Di sektor industrinya, di sektor masyarakatnya, perwisatanya, dan putaran ekonominya memang langsung kena banyak pihak. Nah, itulah kalau kita bicara Muara Enim, saya sering bertanya, jadi bupati, saya teman-teman dulu, aku ya nak buat Muara Enim. Kalau aku simpel, pertama yang harus kita ubah itu adalah mindset kita
jangan lagi bicara Muara Enim itu daerah lain. Itu yang harus kita dekonstruksi ulang pemikiran kita sebagai masyarakat Muara Enim ini. Mengapa? Kalau itu tidak didekonstruksi, selamanya kita akan malas. Selamanya kita tidak akan pernah kreatif. Bagaimana daerah-daerah dulu ya, di Bali, di Jogja, Jakarta, mengapa kita bicara ke Jakarta? Kenapa orang di Jakarta itu secara pendapatannya lebih bisa besar? Karena orang-orangnya semua di situ terdesak. Karena terdesak, tidak punya kemampuan apa istilahnya itu. Kalau kita ini kan enak nih, kita punya kebun, punya apa, udah ada pendapatan yang walaupun masih kurang, tapi stabil. Kalau di Jakarta kan hari ini, besok kita tidak tahu kemana. Makanya semua orang di situ berusaha, berkreasi, bagaimana caranya bisa bertahan hidup. Nah, ini mengapa saya bilang tadi harus kita dekonstruksi pemikiran di para pemuda kita, sehingga ketika mindset itu udah hilang, besok ada keinginan kita untuk lebih kreatif. Nah, mengapa ini penting? Pertama kali dekonstruksi pemikiran tadi. Yang kedua mungkin dari kita sisi pemerintahan, masyarakat, coba kembali berpikir bahwa apa yang kita jual saat ini. Nah, mayoritas masyarakat kita ini kan adalah masyarakat petani. Memang dalam struktur ekonomi Kabupaten Muara ini paling besar itu adalah sektor migas. Tapi mohon maaf, 60% masyarakat Muara ini itu bekerja di sektor pertanian. Walaupun struktur ekonominya 60%-nya adalah migas. 60% masyarakatnya adalah masyarakat pertanian. Dan mayoritas masyarakat miskin Kabupaten Muara ini berada di 60% masyarakat pertanian tadi. Nah, maka dari itu sebenarnya kita sudah tahu, kalau kita mau mencoba mengentaskan kemiskinan, targetnya mana? Sebenarnya sudah tahu. Nah, tinggal di sini kita semua kolaborasi. Salah satunya pemerintah mungkin mengeluarkan program-program yang titik-titik terkait masyarakat miskin tadi. Nah, di sini juga peran pemuda penting. Mengapa? Jadi begini, kita lagi-lagi bicara sektor yang banyak masyarakat kita bekerja. Sektor banyak yang masyarakat kita bekerja, pertanian. Kebanyakan petani kita adalah petani subsisten, belum punya lahan. Kemudian yang kita jual juga masih produk-produk mentah. Nah, sekarang para pemuda coba berpikir, coba kita buat bagaimana caranya produk-produk tadi tidak kita jual secara mentah, tapi ada produk turunan, ada hilirisasi, ada value added-nya, sehingga masyarakat tadi yang hanya bisa menjual taruhlah sekilo cuma sekian ratus, tapi ketika dijual produk turunannya dia bisa lebih meningkatkan keuntungan. Contoh nih, yang paling mudah saya contohkan adalah kopi. Kalau kita bicara kopi itu cuma tak ya, karena saya orang Sumedang. Belum ketemu kopi juga. Kalau bicara kopi, sahabat-sahabat sekalian, kita tahunya kan kopi tadi dijual kilonya berapa gitu. Tapi apakah teman-teman di sini tahu bahwa kopi tadi ada banyak prosesnya? Ada yang tahu? Ada wine proses, ada honey proses, ada natural, ada full wash. Dari 4 metode ini kan sudah menghasilkan beragam cita rasa kopi. Belum lagi produk turunannya. Ada cold brew. Jadi bukan hanya kopi tubruk hitam, ada dengan V60. Ya, jangan belum pernah nih. Pakai V60 udah pernah minum kopi? Pakai mocha pot? Nah, inilah sebenarnya dari satu produk saja yang kalau kita jual tadi hanya sekedar kopi tubruk, hanya sekedar biji kopi dengan proses biasa yang hanya menghasilkan sekian ribu per kilonya. Tapi kalau di semua pihak berkolaborasi, saya yakin akan ada peningkatan yang luar biasa yang didapatkan oleh petani kita. Misal ya, sekarang kan marak komunitas-komunitas kopi ini, Ustaz Bedri. Warnanya kan di mana-mana sekarang ada banyak warung-warung kopi kan sekarang. Angkringan apa? Di sini saya apresiasi. Artinya pemuda kita mulai bergeliat, mulai melihat bahwa ada peluang bisnis di situ. Nah, ini kita harus jaga konsistensinya. Petani mungkin bisa kita dampingi bagaimana menghasilkan produk-produk kopi yang berkualitas tadi kan.
Jadi pemerintah akan memberikan regulasi, bantuan, permodalan dan lain-lain, tapi tetap kita mengharapkan semua pihak berkolaborasi dan berkontribusi di sana. Itu paling mudah kopi, karena itu komunitas yang sangat signifikan. Masih banyak waktu saya, aku udah habis. Masih. Nah itu kalau kita bicara masalah bagaimana, nah itu tadi itu competitive advantage. Bagaimana kita mengolah kopi tadi? Kopinya itu komparatif, given dari Tuhan, Muara ini kaya dengan kopi. Tapi bagaimana kita mengupayakan kopi tadi memiliki value hidup, itulah yang disebut dengan competitive advantage. Itulah competitive. Nah, ini saya benar-benar mengharapkan semua pihak mulai membuka mata bahwa ada banyak hal yang bisa kita lakukan di Muara ini. Saya bermimpi dulu, saya cerita, saya kuliah, mengapa saya ambil jurusan planologi, perencanaan kota. Ketika di 2005 saya ambil jurusan itu, zaman kami masih milih-milih mau pilih mana dengan Pak SK ya. Wah, saya ingin mencoba membangun Muara itu menjadi lebih baik, nggak gini-gini aja. Saya sambil kuliah perencanaan kota. Walaupun memang ketika sudah berada di dalam sistem dinamika yang saya hadapi begitu luar biasa, tapi saya percaya. Tapi yang jelas perubahan itu harus dimulai. Perubahan itu harus dimulai. Sekecil apapun perubahan itu harus dimulai. Ketika era bapak saya ada sedikit perubahan, saya lanjutkan. Mungkin teman-teman lanjutkan. Ketika semua tadi melanjutkan, maka perubahan tadi akan terakumulasi. Sehingga jadi tidak bisa perubahan itu hanya hari ini besok sudah berubah, itu tidak. Semua itu butuh proses. Nah, tapi yang jadi masalah, apakah proses untuk berubah itu sudah dimulai atau belum? Jadi saya mengharapkan kita semua bisa memulai untuk melakukan perubahan itu. Mungkin itu sedikit overview saya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Nanti kita lanjutkan untuk diskusinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Andrian sudah mau overview ya, kan. Beliau udah mau disebut dari perwakilan pemerintah kan. Yang pasti itu pola pandang dari orang yang memang sudah bergelut di pemerintahan. Oke, lanjut ke Kak Reni. Kita akan membahas tentang perihal keperpolitikan yang ada di Kabupaten Muara. Kepada Kak Reni, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Yang terhormat Ketua DPD PKS Pak John Dias, rekan-rekan para narasumber, kalau disebut Bapak tidak karena ini temanya bukan para pemilih. Jadi namanya memang disebut Ganda Yuda, itu bisa begitu. Kemudian Ganda Reni Krawardana, beliau menunjuk saya. Kemudian sebelahnya juga ada Ganda Digital. Baru kenal hari ini, insya Allah menjadi senior saya juga ini. Juga saya hormati para tamu undangan, ada rekan-rekan pemuda Pancasila, pemuda Muhammadiyah, kemudian ada BEM. Mohon maaf saya tidak hafal ya satu-satu, tapi dari logonya saya bisa melihat ada PBI, kemudian yang baju biru dari mana? Dari Tarbiyah. Makanya mohon maaf saya tidak hafal satu persatu. Tadi sudah banyak lebar dijelaskan oleh Pak Adrian Wicakrawardana, tentang ekonomi. Saya pengen mengambil pilar dari sudut lain. Ketika kita melihat fenomena saat ini berkaitan dengan tema kita tentang kemudaan, saya ingin memulai dari berapa banyak pemuda yang terjebak di dalam ketidakpedulian, berapa banyak pemuda yang terlalu hura-hura apatis dengan keadaan. Kalau pada tahun 2019 BNN pernah survei bahwa pemuda Indonesia rata-rata 57% pernah mencicip yang namanya dunia narkoba.
Bayangkan kalau dengan mencari jati diri seperti itu mau jadi apa Republik ini? Saya juga tidak bisa dibilang tidak juga menjadi inspirasi, tetapi minimal mari kita menyadarkan rekan-rekan kita semua. Kemudian juga yang hari ini lagi viral adalah TikTok. Mohon maaf kalau saya penilaian saya secara pribadi dengan mengubah nafsu syahwat hanya pengen ngetop, hanya pengen mencari jati diri itu untuk apa? Kalau dia dalam ranah yang bermanfaat, mungkin mengedukasi makanan, mengedukasi pembelajaran, mungkin alhamdulillah itu luar biasa. Tetapi kalau hal-hal yang lain bagi saya tidak bermanfaat sama sekali. Nah, coba kita lihat, jangan-jangan diri kita sendiri juga suka bermain TikTok, bermain-main yang tidak benar seperti itu. Sama sekali menurut saya itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Belajar dari situ, apa yang bisa kita lakukan selaku pemuda Indonesia, pemuda harapan masa depan? Kalau kita melihat di Sumsel saat ini alhamdulillah ada 2. Ada senator termuda se-Republik Indonesia, itu diberikan oleh Ibu Jailika DPD. Kemudian ada anggota KPU termuda se-Indonesia, dan hari ini yang berbicara di sini. Saya tidak mohon maaf, saya tidak mengagungkan diri saya tidak sombong, apalagi karena sini masih proses belajar, tetapi karena disitulah ada kesiapan. Kalau ada kesiapan saat kesempatan itu datang, kesiapan kita sudah siap, insya Allah akan jadi. Tetapi kalau kita terlena dengan dunia-dunia yang saat ada kesempatan datang, pasti lewat saja. Dan itu akan terjadi. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Dari sisi saya sekarang posisi komisioner KBU. Banyak hal yang bisa kita lakukan dalam mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satu contoh adalah melihat fenomena anggota DPRD Kabupaten Muara Enim yang sudah ditetapkan menjadi tersangka. Saya tidak mau menilai terlebih jauh terhadap hal itu, tetapi dari sudut situlah kita bisa berpikir bahwa ini ada kesempatan kita, kaum muda yang bisa mengisi dengan pemikiran-pemikiran yang baru, pemikiran yang fresh. Kalau kata Bung Karno, berikan saya 1000 orang tua maka akan saya cabut gunung Semeru, tetapi berikan saya 10 pemuda maka akan saya goncangkan dunia. Artinya sangat penting dan sangat vital peran pemuda. Pakai gambar. Banyak hal yang bisa kita lakukan dari sisi peran pemuda, tetapi tetap syarat dan ketentuan berlaku. Mengapa saya bilang seperti itu? Kita mau calon legislatif, syarat dan ketentuan berlaku. Di sana ada batasan usia, ada partai, harus ikut kompetisi dan yang wajib untuk menang. Kalau juga kalah juga tidak bisa apa-apa. Kemudian banyak hal yang bisa kita lakukan selain anggota DPRD, kita juga bisa ikut kontestasi dalam pilkada. Memang kalau pilkada syaratnya 30 tahun untuk gubernur, 25 tahun untuk bupati. Dan rata-rata dari semua kita ini sudah masuk. Tinggal kesiapan kita antara siap atau tidak untuk ikut seperti itu. Nah, maka dari itu mari sama-sama kita isi kemerdekaan ini dengan melakukan hal-hal yang positif. Mungkin saya pengen berdiskusi lebih banyak, tidak banyak yang saya sampaikan. Kalaupun terkait teknis kepemiluan bisa kita diskusikan nanti. Hanya itu yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrun minallah wa fatul qarib bila sabil haq fastabiqul khairat bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Redi ya, dan telah menyampaikan peran kita sebagai pemuda yang sudah kita. Oke, berikutnya ke Kak Yusika ya Kak. Atau Kak Redi tadi jangan bagi bapak kan. Karena kita inginnya bahas masalah kepemudaannya. Oke, kepada Kak Zulfikar langsung saja Kak, kami persilakan untuk membahas apa namanya perihal kabupaten kita.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Bersyukur dikasih kesempatannya nomor 3. Kalau tadi nomor 1 aku bingung nomor. Bersyukur juga tidak terakhir. Kalau nggak terakhir takutnya nah rangkuman. Nah, jadi nomor 3-nya agak dikit lebih. Pakai bahasa merinding baik. Karena kalau memang pernah kuliah di luar negeri ini pakai bahasa luar negeri kaki kanda dari ini itu apa dia bingung lagi. Jadi kita pakai bahasa luar ini perkenalan sedikit yang sudah tahu alhamdulillah, yang belum tahu nama saya Zulfikar sampai sekarang nabati panjang akan mengisi ujian agak lama buletinnya itu. Jadi zaman kami sekolah dulu agak terakhir, satu absen terakhir, mengisi soal ujian terakhir belum masih. Jadi memang betul dikatakan Bung Andrea tadi, ini teman-teman muda ini kebetulan Bung Andrea dan Maruta ini satu angkatan sekolah. Jadi kalau kata senior saya dulu, circle-mu itu dijaga karena tidak menutup kemungkinan 20 tahun yang akan datang circle itulah yang bisa saling support untuk sama-sama maju ke depan. Jadi itu. Jadi mohon maaf tadi lapangan lebar dibuka, aku nyambut dulu kebetulan ada ketua saya Bung Tata Amrila, ketua Muhammadiyah. Kemudian ada sekretaris Bung Andri, Bung Nan. Ini langsung ke pengurusan di Pemuda Muhammadiyah bersama-sama juga dengan Bung Manutan. Kemudian senior kami juga ada Bung Dayat dari Pemuda Pancasila. Sama ini tadi aku khawatir pemuda Pancasila, aku takut yang datang agak aneh. Jadi ini tema pemuda kita di depan kacau nih, kalau agak aneh datang dia di depan kita di bawah. Begitu. Panjang lebar sudah disampaikan oleh saudara saya Andre Nusradana, saudara saya dari KPU Bu Edi Kales. Sebelum itu aku jawab pantun Pak Maruta dulu. Jadi tadi rantang-rantang terus, aku gimana? Lapar bawaannya gak nyari. Jadi kebalas nasi putih dalam rantang. Ya. Rantang penuh diisi dengan gizi. Mau kasih kan bila diundang, kaki izin makan akan dicicipi. Jadi aku berharapnya pertemuan kali ini tak so ataupun bentuknya diskusi sampai siang. Jadi kalau ada makan siang ini ada. Jadi memang inilah apa adanya kita. Menurut aku pemuda ada perlu banyak cerita panjang lebar, tampillah apa adanya. Mak Mano yang bisa kita tampilkan. Kemarin curhat dulu ceritanya dari Bung Maruta. Ini tampil sebagai aku. Tahu dari WA sama Pak Kabir, acara gosok itu tampil sebagai ormas. Kalau itu ya bahasa ormas. Kalau ormas senior banyak aku bilang kan gitu. Kebetulan saya kalau di ormas di Morenim ini, di Projo iya, di Pos Merah iya, di Muhammadiyah iya, di GMPP iya. Jadi aku pikir ormas mana nih? Rasanya bagus ketua ketuanya apa yang hadir? Karena di seluruh ormas ada sebagai wakil ketua, bukan sebagai ketua. Barusan dari Bung Yeri kupas dari sisi kontraktor. Nah, lain pula kontraktor. Untung muda. Kalau orang tua aku yang mengajari, nah takut salah. Bangsa muda, improvisasi. Kalau salah maaf lah, masih muda ya. Ini itu kira-kira. Jadi kalau kontraktor menarik memang dari sisi Kabupaten Morenim hari ini yang disebutkan oleh Sekjen PKS, kemudian tadi ada Bung Reddy, bahwa Morenim hari ini berbuka. Morenim hari ini terluka dalam hal apa? Terluka dalam hal apa? Cuma apa diingat ke tadi di bawah, jangan nemenin itu, ada yang tersinggung. Karena takut dikit-dikit digendong gua, aku salah ngomong, minta maaf. Jadi di sini kalau ada media, kalau sama sekali ngomong minta maaf, jangan dilaporkan. Karena zaman 40.0 ini, memang undang-undang ITE, ya, Bung Andre ya. Memang kami berkawan, memang kalau DPNS kita buka beda kan gitu kan. Masa kalau cerita kontraktor, aku pulang pagi adik-adik kan mahasiswa
yang pernah kami jalani dulu. Aku pun pribadi, atau bisa dipanggil Kanda atau Bang atau siapapun itu, jangan panggil tante ya. Karena aku yakin PKS nolak RUU PKS ya. Jadi jangan panggil tante, baik. Dulu waktu sekolah sama Andrea Maluta, gak pernah terpikirkan ada pekerjaan yang namanya kontraktor. Nah, Anda tahu sekarang adik-adik di sini tahu gak kalau kontraktor itu? Aku rasa sama, cak aku dulu zaman SMA gak terpikir nih kontraktornya apa. Sama juga mungkin cak Bung Redi Kales. Jangan-jangan dulu waktu SMA gak terpikirkan ada peluang pekerjaan di bidang pemuda itu. Jadi Bawaslu, KPU, ada jadi mindsetnya itu memang harus sedikit berubah beriring zaman. Kalau sekarang enak, apa online dicek lowongan kerja apa ada banyak sekali. Yang memang kadang-kadang kita tidak pernah tahu. Ada pekerjaan model kayak gini gitu. Jadi Bawaslu, jadi KPU, jadi kontraktor, atau mungkin jadi entrepreneur atau jadi apa. Nah kontraktor ini kalau panjang lebar diceritakan kalau orangnya baik. Jadi kontraktor itu adalah lapangan. Karena memang kebetulan di Indonesia ini kita ini tidak bisa mengadakan barang dan jasa sendiri. Jadi harus melalui pihak ketiga. Betul Pak Andre? Jadi harus pihak ketiga, baik itu pemerintah pusat tingkat 1 maupun tingkat 2. Pun berlaku juga untuk BUMN ataupun perusahaan daerah. Jadi memang untuk mengadakan barang dan jasa itu harus pihak ketiga yang disebutlah dengan kontraktor. Kontraktor jadi apa? Kontraktor itu adalah penyedia barang dan jasa. Nah sekarang barang dan jasa itu apa nih Kak? Iya. Jasanya apa? Barangnya apa? Nah tadi sudah disinggung dikit dengan Bung Geri. Di tengah kota atau taman lagi dibongkar-bongkar, entah merusak entah benar tidak tahu bang, kira-kira kayak itu kan. Namun kita belum kenal. Itu kan gawe kontraktor. Salah satu bentuknya barang apa? Ya barang tadi bentuknya taman fisik. Nah, itu yang namanya barang. Ada tuh barang yang lain, ada pengadaan bentuknya elektronik dan sebagainya. Kemudian jasa sifatnya apa? Jasa bisa jasa studi, jasa perencanaan, dan jasa pengembangan, jasa konsultan, ada konsultan non teknik, ada teknik. Nah jadi kalau garis besarnya untuk teman-teman yang kuliah, saya tidak tahu kalau ngambil adik-adik ngambil teknik sipil atau teknik arsitektur atau sebagainya tidak. Tapi kalau tidak kontraktor itu dekat dengan dunia itu, teknik sipil, kemudian teknik arsitektur, teknik geodesi juga nih, surveyor dan sebagainya, dekat dengan dunia itu. Hanya saja karena memang pengembangannya dalam konteks dunia usaha, kayak pengadaan barang dan jasa ya bisa saja. Ya kalau kopi ya kita harus teknik sipil, gitu kan. Jadi bisa saja kita penelitian kopi di koperasi pariwisata dan sebagainya. Nah kemudian kakak juga bingung ya, ngomong kakak gue di sini. Apakah ada dari teman-teman pemuda ini di kemudian hari ingin jadi kontraktor? Ini pertanyaan besar. Nah mungkin yang sudah tahu kadang-kadang nota BPD di kalangan masyarakat justru yang disematkan mengeluarkan kontraktor itu negatif. Mungkin banyak yang sudah senior atau sudah mau lulus, sipil ataupun yang bermasyarakat organisasi mengenai adik banyak organisasi sudah dengar namanya kontraktor itu kadang-kadang disematkan dengan konotasi negatif. Kemudian diistilahkan pemborong, dipelesetkan lagi pembohong. Nah, jadi jangan galak kalau jadi kontraktor biar kakak baik. Itu akhirnya tidak mengembangkan perspektif baru buat adik-adik. Kenapa kita bilang begitu? Karena pemerintah di Indonesia ini tidak bisa membeli barang dan jasa sendiri. Sistem pengadaan kita begitu. Ya kalau beli lele makan lele, takutnya terjadi penyalahgunaan, salah urus kalau bahasa Pak Andre tadi. Jadi memang harus pihak ketiga. Kalau kakak bilang, ayo teman-teman yang muda-muda kalau mau jadi kontraktor ayo. Cuma kontraktor yang saya
tunjukkan bagaimana caranya. Banyak sekarang. Buktinya apa? Ya gedung-gedung hari ini dulu cuma tingkat 1, sekarang udah berpindah. Artinya dari situ. Yang dulu pakai batako hari ini sudah pakai kaca, ada pakai ACP, aluminium komposit. Kalau lihat lewat perbatasan Tugu Kebun ada tuh. Nah itu namanya ACP, aluminium komposit. Ya. Sudah banyak perkembangan. Yang tadinya lantai 1, 2 sekarang sudah bertingkat-tingkat. Bahkan ada yang tertinggi. Kalau tahu sekarang yang paling tinggi di Indonesia gedung berapa tinggi? Sepengetahuan saya kalau di yang saya baru temui itu ada kurang 36 tingkat. Artinya sudah mulai berkembang. Yang tadinya cuma pakai kapur, sekarang sudah semen batu raja dan segala macamnya, semen terus 3 roda, sekarang udah ada 21. Nah itu, jadi banyak. Tadi jembatan kayu pelapo, sekarang kita sudah pakai jembatan beton, jembatan cong, sudah ada jalan tol, infrastruktur. Itu baru dalam konteks pengadaan barang. Jasanya sama. Untuk adanya pemikiran itu, yang dibutuhkan kawan-kawan kontraktor untuk punya pemikiran. Bagaimana caranya agar supaya jalan ini awet? Bagaimana caranya tata kota lagi? Yang kontraktor juga ada geodesinya, ada planologi. Bagaimana caranya merencanakan pemukiman hunian hijau H2M, penataan tata ruang kota. Nah itu sekilas biar adik-adik tahu bahwa itulah yang namanya dunia kontraktor yang mungkin sampai hari ini cita-cita kita masih berputar. Kalau tidak jadi PNS, jadi mudah ini. Kalau tidak jadi PNS, jadi karyawan tambang ya bilang. Nah, cuma 2 tuh, nggak ada loket lain. Macam nggak katik gawe lain. Percaya atau tidak? Andai kata ibu kota kecamatan Moreni bukan berada di Moreni, Moreni dusun tinggal. Percaya atau tidak? Bukan aku ngatur yang butuh Moreni, aku juga Moreni. Jika ada usaha capingan mulai pada berubah, makanya Pak Sekjen. Nah ini benar-benar yang Pak Arti. Jadi kalau ada katik kecamatan Moreni, ibu kota di Moreni ini, dusun tinggal Moreni. Tidak ada jika orang marah berindo, ada juga kan Moreni ini. Jauh-jauhan. Negatif, perencanaannya tidak matang, tidak komprehensif. Kita tunggu, mungkin Bung Andrean nanti suatu saat punya kebijakan tata ruang seperti apa, PR-nya seperti apa, nanti kita lihat. Nah kami sebagai kontraktor yang diajak hari ini, kenapa terjadi buka dan marah tadi? Karena memang di Moreni ini kalau pakai istilah terkait berbetuo. Nah kalau tahu berbetuo itu tempat aku, pacar aku, kendak aku, nggak mau. Nah itu namanya berbetul. Jadi akhirnya komunikasi itu tersekat komunikasi, tidak tersambung. Jadi baik itu pemerintah, DPR, kita pihak swasta, kontraktor ataupun penyedia, usahawan misalnya yang tadi jualan kopi, kafe dan segala macam tidak tersambung. Memang yang terjadi. Memang tadi sebenarnya kakak di rumah berpikir telepon ada titipan pesan dari Bung Yones. Kak, kakak jadi narasumber sampai ini. Bilang kalau terus kamu muda, aku yakin hati-hati lah apa. Dari 1908, 28, 48, 68, 88, aku kalau ini 20 tahun siapa itu udah tahu. Berapa lah hafal, siapa pun tahu siapa yang menyanyi, siapa yang ngomong. Jadi itu. Nah, tapi memang kita harus berani. Nah, coba kalau narasi ini, nah ini dibilang mungkin beda. Kalau kawan-kawan ini berpendidikan mungkin lebih baik. Kalau kakak ini mungkin cepat-ceplos. Alhamdulillah bersyukur kayak lulus S2. Kalau tak juga namanya lah. Nanti apa kalian ngomong-ngomong. Cuma kalau pelan-pelan nanti kalau narasi saja. Ayo pemuda berkiprah. Ayo pemuda, kalian adalah agen perubahan. Agen apa deh? Jadi apa? Bingung kan? Sudah tahu besok jadi apa? Saya yakin tidak tahu. Yang jelas, ketika ada PKS itu yang jelas. Mudah-mudahan PKS nanti terang. Tapi jadi apa? Agen pemuda kita tidak tahu. Setiap tahun peringatan Sumpah Pemuda. Ayo, terima kasih kepada Pak Bupati, Gubernur atau Presiden. Pemuda adalah harapan bangsa. Pemuda agen perubahan. Iya. Tapi ada realita. Ada pemberdayaan. Sudah pernah merasakan itu? Diskusi diajak.
Atau kalian punya ide? Hah? Jadi itu tadi cuma memperingati macam yang sudah berkeluarga, cuma ingat kalau hari ini ulang tahun pernikahan, tapi tidak baca keluar ke dompet ngajak uang rumah makan. Nak mati di rumah ya nggak usah lagi balik. Jadi itu mungkin ini cuma sekadar TikTok, mudah-mudahan lebih ke diskusinya, harapannya ada masukan. Karena saya lihat tadi kita gambaran umum saja. Kalau terlalu jauh banyak hal sebenarnya yang mungkin memang lebih sharing ke diskusi. Paling tidak harapan saya adik-adik kalian tua-tuanya nak sedia lagu lebih tinggi kalau juga adik-adik cobalah yang diharapkan narasi-narasi dari tokoh masyarakat, tokoh-tokoh ada itu misalnya menyatakan agen perubahan, coba diwujudkan dalam bentuk aktualisasinya seperti apa, dipikirkan perannya kayak mana, diskusi publik apa harus seperti zaman dahulu, ayo kita demo. Zaman dulu kan demo aktualisasi pemuda kan gitu, dulunya adalah aktivis 98, setelah jadi aktivis 98 jadi komisaris 2002 lapangan naik ya, dulunya begitu. Nah sekarang adik-adik di tahun 2021 apa? Apakah harus jadi unjuk rasa karena jadi aktivis 2021 setelah itu jadi komisaris di 2031 seperti itu? Atau status ini yang hari ini terjadi satu hari jadi menteri ya? Apa seperti itu? Tidak? Apa tidak? Nyelekit deh, tapi memang apa loh ya nak kenal presiden Jokowi itu dari kita nak mati itu. Jadi lanjut Pak Kiai. Apa boleh? Kalau kan restui sudah aku udah udah. Tidak mulai ini. Ya Pak. Ya. Nah, jadi pesan saya kepada kawan-kawan adik-adik baik PMI, BEM dan segala macamnya, coba dirancanglah ke depan aktualisasinya seperti apa. Kita balik zaman dulu, Persatuan Pelajar Islam itu yang pertama kali, yang paling getol untuk konsep Sumpah Pemuda kan. Artinya masih usia, kalau pelajar berapa? 17 tahun, 16 tahun, 15 tahun. Nah yang di sini saya yakin sudah paling tidak di usia 20 sampai 24 katakan gitu, lebih tua. Nah jangan sampai jadi generasi TikTok seperti kata pemerintah Kares tadi. Jadi sudah tahu mau ke depan seperti apa. Dorong dalam bentuk apa? Tidak harus demo, demo juga tidak harus anarkis, tidak harus bersuara. Ada jenis banyak macam aksi peduli, aksi damai, aksi prihatin dan sebagainya, atau aktualisasi diri dalam bentuk kegiatan kooperatif, usaha usaha pariwisata. Nah memang harus didorong. Kebetulan di sini aku yakin Pak Ketua Ustadz Yondri sama Bung Maruta bisa dorong itu juga. Kebetulan kan di sini ada perwakilan kita di DPR. Aku belum lihat terus terang di Moreng ini Perda mau berperbu tentang pemberdayaan ormas. Aku belum lihat. Jadi ngocehnya bupati ataupun siapapun yang duduk kemar-kemar berdayakan pemuda, berdayakan ormas itu bohong baik lah. Tidak jelas karena tidak ada perdanya. Dari zaman masih kantor Kesbangpol sekarang jadi badan ya, badan Kesbangpol udah ganti, perda perbunya udah ganti. Tadi aku berharap betul kalau di sini ada salah satu orang Kesbangpol. Jadi yang bisa menyampaikan sesuatu. Jadi memang kaitan kayak yang diundangi organisasi kepemudaan, kaitannya pemuda, BEM, mahasiswa segala macamnya. Jadi kita bisa bertanya, mau dibawa kemana sih? Gitu. Karena ormas itu kaitannya dengan Kesbangpol. Jadi itu untuk brainwash baik untuk adik-adik harus peka. Jadi kita harus tahu apa itu ormas, sudah berapa lama ormas, kenapa berdirinya ormas, apa beda ormas dengan LSM, apa beda ormas dengan perkumpulan, bagaimana ormas di Morenim hari ini, seperti apa.
Kemudian peranan kita pemuda ini kan dalam konteks ormasnya ya, karena saya bilang organisasi masyarakat ya inilah turunannya ya pemuda, turunannya lagi pelajar, kaitannya dengan sepak pemuda ya ini. Nah jadi peranan kawan-kawan berarti apa? Untuk di usia muda ini. Nah kalau sudah naik ya tadi dari ormas naiknya jadi partai politik. Sebagian besar partai politik di Indonesia ini yaitu ormas. Ormas Nasdem jadi partai Nasdem, Ormas Perindo jadi partai Perindo, Ormas PPI jadi partai PKN, ketuanya Gede Pasek, Ormas A jadi Gelora, minta maaf punya duit. Jadi kira-kira begitu. Nah paling tidak di usia kalian yang di usia muda, coba pikir ormas ini sudah seperti apa? Pemberdayaannya sudah ada belum? Bagaimana? Apakah cuma menerangkan hibah, beradu, berposa, atau memang sudah ada pemberdayaannya? Nah nanti mungkin karena Bung Andre bukan kapasitas itu, tidak mewakili pemerintah, suatu saat untuk kedua kalinya undanglah Kesbangpol. Ada ide apa? Tuangkan. Hari ini Kabupaten Moro ini, kalau perhatikan JDIH itu untuk tahun 2021 perbumnya alhamdulillah ada banyak, cuma perdanya minim. Jadi memang perlu. Jadi coba respon, bagaimana tanggapan Anda? Mungkin itu ya, terlalu panjang lebar, lagi uang bosan. Minta maafnya sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Itu ya tadi pandangan dari Kak Zulfikar perihal potensi pemuda Muara ini pada hari ini. Kita langsung saja terakhir, pemaparan terakhir dari Kak Jangrias. Ini buat kakak, aduh. Ya, karena temanya kepemudaan. Oke, untuk sekitar pandangan perihal kondisi pemuda Morenim hari ini dan juga kepartaian khususnya yang ada di kabupaten kita. Ya, kepada Kak Jandres kami persilakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billahil azim. Yang kami hormati di sini ada Bang Redi, ada Bang Zul, ada Bang Andre, dan insya Allah ada Bang Tahta di sini. Dari Pemuda Pancasila. Salam kenal dari komunitas yang hadir hari ini, dari kemahasiswa juga hadir, dan tak kalah pentingnya adalah rekan-rekan PKS muda yang hadir pada kesempatan yang berbahagia. Canyo nyimpul gue baik. Kalau terakhir itu antara dulu kehabisan gak nyimpul kan. Tapi sedikit yang ingin saya sampaikan, bahwa saja Allah jelaskan di dalam surat Ar-Rum, di dalam surat Ar-Rum ayat 54, bahwasanya Allah menciptakan manusia itu dalam keadaan lemah, kuat, dan lemah. Dalam surat Ar-Rum 54 Allah jelaskan bahwasanya Allah itu menciptakan manusia dalam keadaan lemah, kuat, dan lemah. Hari ini kita berkumpul di sini adalah insya Allah masih dalam posisi yang diciptakan oleh Allah, dalam posisi kuat, dan insya Allah kita akan lemah kembali. Oleh karenanya di dalam organisasi WHO menjelaskan namanya pemuda, dia menggarisbawakan pemuda itu antara 18 sampai 65 tahun. Iya, Bang Zul, katanya pemuda itu kalau WHO menyampaikan 18 sampai 65. Saya sih secara pribadi tidak berpikir usia, tetapi saya berpikir adalah jiwa. Kalau 65 jiwanya 20 tahun, dia adalah seorang pemuda. Kalau dia usianya 18 tahun, jiwanya 80 tahun, malas-malasan, dia bukan seorang pemuda. Maka saya yakin hadir di sini adalah para pemuda. Allahu Akbar. Merdeka. Perkenalkan sedikit, saya nama John Ries. Saya aktif di organisasi. Saya ketua DPC PKS Sukarami Palembang, usia 24 tahun, Pak. Dan saya jadi wakil ketua DPD PKS Kalimantan Timur, Kalimantan Utara sekarang. Itu usia saya 27 tahun. Kemarin dilantik jadi ketua PKS, umurnya 38 tahun. Jadi alhamdulillah PKS Muara ini itu sebagian besar itu adalah usianya milenial. Maka saya pastikan
Saya pastikan PKS Muara ini terbuka lebar untuk kita sebenarnya para pemuda. Itu sekelas singkat, dan saya dibesarkan, maaf ini Bang Andre, saya nggak pernah ikut tes PNS saya, karena saya lulus kuliah. Ini mungkin itu adik-adik mahasiswa. Bisa kita alumni kampus, kita harus memutuskan ada 3 pilihan kita. Yang pertama, kita masuk ke dalam jajaran pemerintah. Segeralah kalian jadi PNS, jadilah ambillah posisi sebaik-baiknya agar kita bisa berperan di sana. Yang kedua, kita di LSM atau NGO. Ya. Yang ketiga, kita ada di partai politik. Saya memutuskan di partai politik. Tetapi saya dibesarkan 12 tahun. Saya adalah seorang guru. Saya 12 tahun guru. Sampai sekarang masih guru. Maka saya insya Allah beberapa latar belakang saya punya kompetensi untuk bisa memimpin Muara ini untuk bersama dengan rekan-rekan sekalian berkolaborasi untuk membangun Muara ini. Selanjutnya Bapak sekalian, tadi kita sudah bicara kehebatan ya, tentang pemuda. Mungkin satu saya kutip nih Bang Zul ya, tentang kehebatan Sultan Al-Fatih. Sultan Al-Fatih itu kenal kita ya, dia menghancurkan dan menguasai Konstantinopel usianya 21 tahun. Dia diangkat jadi sultan 2 kali. Pertama 9 tahun, kemudian 21 tahun. Dan dia membaca motivasi dia untuk menghancurkan Konstantinopel dan dia menguasai sampai sekarang itu adalah dia membaca hadis. Hadis dia adalah pasukan yang terbaik dan tentara yang terbaik, pemimpin yang terbaik adalah dia akan menghancurkan Konstantinopel. Itulah motivasi dia. Maka saya bicara hari ini menyampaikan kondisi kita, kondisi pemimpin kita sekarang mendapatkan, tadi sudah disampaikan, jangan banyak-banyak ngomong tentang kondisi pemimpin kita sekarang. Agak lemah dengan tetangga. Kondisi pemimpin kita sekarang, kita mendapatkan pemimpin yang koruptor, tidak memikirkan kondisi rakyat kita, dan juga tidak mengembangkan cita-cita perjuangan daripada pendiri negara ini. Satu yang ingin saya sampaikan dengan para pemuda, satu kalimat pesan adalah jangan putus asa. Jangan putus asa. Kalau kita putus asa, maka di situ kita akan mengalami suatu kemunduran yang luar biasa. Jadi seorang pemuda, maka tadi dia sampaikan tentang kehebatan pemuda ya. Tapi harus satu yang harus kita coba ingat tentang kelemahan pemuda. Aku ingat lagu Roma Irama, tapi berapal ya, karena bukan pendangdut asli. Tapi liriknya ini menyadarkan kita. Tadi sudah disampaikan tentang bagaimana kehebatan para pemuda. Mereka melakukan segala macam termasuk berdirinya negara yang kita cintai. Tapi satu hal mungkin jadi pelajaran kita.